Kita lanjutkan lagi, tetap IPAS kelas 6. Sekarang bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Dan masih topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan esensial. Apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka? Negara merdeka memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dan rakyat bisa memilih pemimpin dan wakil rakyatnya sendiri. Merdeka tanpa takut gangguan oleh bangsa lain, tanpa takut diserang oleh bangsa lain, para penjajah itu. Ya, jadi kita bisa mencari rezeki, ya, mencari penghidupan, mengembangkan hobi kita, banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Untuk kalian bisa bermain sesuka hati. Wah, kalau zaman dulu mau main takut nanti jangan-jangan ada penjajah lewat. Nah, kan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kemerdekaan adalah kebebasan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan juga bisa diartikan sebagai lepas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa lain. Nah, oh ya, ini kan tadi pertanyaan pertama, perbedaan negara yang belum merdeka dengan sudah merdeka. Ini kan sudah merdeka, kalau belum merdeka sebaliknya, ya takut-takut, ya kalau diserang harus tunduk pada bangsa lain, semua harus ikut maunya bangsa lain, kan seperti itu untuk nomor 1 ya. Oke, sekarang nomor 3, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita? Nah, mengisi kemerdekaan dengan semangat pahlawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalian pelajar ya belajar sebaik-baiknya, belajar yang rajin, yang tekun, disiplin. Pak Ali sebagai pengajar mengajar yang baik-baiknya, mengajarkan materi sebaik-baiknya, mengajar dengan semangat gitu ya. Bapak dan Ibu guru itu yang jadi pemimpin memimpin sebaik-baiknya, amanah, tidak korupsi, ya kan gitu ya. Yang atlet sepak bola main bola sebaik-baiknya, atlet voli main voli sebaik-baiknya, semua berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semangatnya semangat para pahlawan. Apa itu semangat para pahlawan? Ya, amanah, jujur, kan seperti itu, rela berkorban demi bangsa dan negara, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang peristiwa penting menjelang proklamasi ini di video ini ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari penjajah. Nah, ini awal-awal merdeka ini adalah kakek-kakek kita, nenek-nenek kita ada seperti ini ya situasinya. Ya, kurus-kurus barusan merdeka ya. Tapi mereka terlihat wajahnya sangat bahagia karena menatap masa depan dengan cerah. Oke. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya 2 kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. 2 kota ini hancur luluh lantak, padahal ini adalah kota besar di Jepang. Ya, jadi ibu kotanya Jepang ya. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat karena dibom nuklir ya di 2 kota. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan, dan berharap Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, foto ini di Rengas Dengklok. Jadi Sultan Syahrir pada waktu itu mendengar melalui siaran radio, wah, Jepang sudah menyerah. Padahal status Indonesia itu dijajah Jepang, yang sebelumnya dijajah Belanda, Belanda kalah dengan Jepang. Indonesia dijajah Jepang, ya penjajah kita ini sudah menyerah tanpa syarat. Jadi kita statusnya sudah tidak ada yang jajah lagi. Ini kesempatan emas kita untuk merebut kemerdekaan, dan Indonesia juga sudah dididik oleh Jepang secara militer. Ya, sebenarnya bukan untuk kemerdekaan Indonesia, untuk membantu perangnya Jepang. Nah, kita keberuntung seperti itu ya. Jadi kita secara infrastruktur siap,
cendekiawan juga sudah ada, dididik oleh Belanda karena politik etis, orang pinternya sudah ada, tentaranya ada, siap merdeka ada. Ya, momennya pas. Kalau nggak sekarang kapan lagi, kan gitu mikirnya. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945 tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, ya. Kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia, maksudnya, yang tidak digantungkan pada bangsa lain, ya, sehingga mereka mengutus Darwis, ya, ini adalah Pak Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Oke. Namun permintaan itu ditolak. Ini adalah golongan muda, ini golongan tua. Menolak bukan karena Pak Karno dan Bung Hatta nggak mau merdeka, tetapi masih menunggu janji Jepang untuk merdeka. Jangan gegabah dulu anak muda, kan pikirannya seperti itu. Ini kita sudah bikin panitia, BPU, PKI, PPKI dan lain-lain sudah siap-siap merdeka. Tiba-tiba nanti malah jadi berantakan lagi, kan gitu ya. Jadi pikirannya orang tua kan seperti itu. Tapi anak muda nggak mau, harus sekarang, kapan lagi. Jadi terjadilah dialog sengit waktu itu. Ya, tentu saja sebagai orang tua itu yang dipikirkan banyak. Anak muda kan pokoknya gaspol gitu kan cara berpikirnya. Nah, jadi sekali lagi menolak bukan karena Soekarno dan Hatta nggak ingin merdeka, enggak, seperti itu kan sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan golongan muda ini sudah berpikiran kalau nggak merdeka sekarang akan pokoknya bikin kacau. Gimana caranya memaksa, bukan bikin kacau, akan memaksa, mendesak gimana caranya harus merdeka gitu. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi kayak diculik gitu, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok di Jawa Barat pada 16 Agustus 1945 oleh Soekarni, ya, dan Yusuf Untok, ya, dan Singgih. Tapi nyari fotonya Singgih nggak ketemu Pak Ali. Cari browsing kemana-mana nggak ketemu. Sayang sekali, jadi nggak bisa nampilkan wajahnya yang Singgih. Aduh, emang sekali ya. Kita lanjut. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang yang dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Kan kalau kemerdekaan itu diraih sendiri kan lebih keren kayak gitu ya, lebih epic lah. Ya, Indonesia kelihatan lebih bermartabat gitu ya. Kan ada negara lain seperti Filipina kan dikasih kemerdekaannya, tapi kita meraihnya sendiri dengan kekuatan sendiri, kan mikirnya gitu anak muda ya. Tapi Pak Karno dan Bung Hatta kan, nah, namanya orang yang lebih sepuh, orang lebih senior, mikirnya lebih kompleks. Ya, oke. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana, ya, ini Wikana, dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Setelah dipertimbang-timbangkan, setelah dipikir masak-masak, didialogkan, bener-bener pertengkaran pikiran waktu itu, akhirnya ya memang keputusannya harus besok merdeka, kan gitu ya. Jadi inilah keterbukaan. Memang pertengkaran pikiran itu biasa, ya. Tapi kalau sudah diputuskan ya harus dilakukan. Ya. Kosakata baru, proklamasi, pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Lanjut. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Ini adalah rumah kediaman Laksamana Maeda. Ya, orang Jepang gitu. Oke. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun pada para hadirin yang berada di kediaman. Jadi bikin teks proklamasi sambil sahur Pak Karno itu malam puasa itu, mungkin ya berkah puasa juga ya, Ramadan, ya, malam Jumat, ya, besoknya tanggal 17 Agustus itu hari Jumat itu. Ya.
Jadi walaupun bagaimanapun juga tetap puasa jalan terus di pasar Ramadan ya, sambil sahur sambil nyeket proklamasi gitu ya, itulah ya pahlawan itu. Kalau kita aduh masih lapar masih ngantuk sahur gitu ya, kalau pahlawan beda lagi cara berpikirnya. Nah, berdasarkan diskusi tersebut disepakati bahwa proklamasi dibacakan 17 Agustus 45, teks proklamasi yang semula merupakan tulisan tangan, nyeket sambil sahur tadi. Kemudian diketik rapi oleh Sayuti Melik. Ya, mikirnya sambil sahur, mungkin nyeketnya enggak ya. Jadi pada intinya gitu deh. Pak Karno bikin sketnya tulisan tangan, terus habis itu diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Nah, ini bukan foto langsung di zaman itu, mungkin enggak difoto ya. Ini kelihatannya kayak patung ya di museum mungkin. Kita lanjut. Nah, kemudian besok paginya proklamasi kemerdekaan ditandatangani dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ya, teks proklamasi dibacakan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati istri Soekarno. Ya, kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka Sang Saka merah putih dan sampai sekarang masih disimpan di Istana Merdeka. Nah, sekarang masuk pada tugas. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian. Yang pertama, apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Nah, adanya perang Asia Pasifik, ya, terutama kekalahan Jepang karena Nagasaki dan Hiroshima dibom nuklir sehingga Jepang lumpuh waktu itu dan menyerah tanpa syarat. Padahal Indonesia statusnya dijajah oleh Jepang. Jadi Indonesia statusnya karena Jepang sudah menyerah, tidak ada yang jajah, ini waktunya merdeka, yang gitu ya. Terus begitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, muncullah peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno diculik, dipaksa untuk segera untuk memproklamasikan diri. Setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Soekarno diantar ke Laksana Manameda, rumahnya Laksana Manameda, untuk bikin teks proklamasi yang paginya dibacakan. Ya, penulisan teks proklamasi pertama pakai tangan, habis itu diketik oleh Sayuti Melik. Ya, pembacaan teks proklamasi jam 10 pagi. Apa kaitannya kemerdekaan Indonesia dengan kehidupan saat ini? Nah, kemerdekaan yang memberikan kita kebebasan, ya, menjalani kehidupan sehari-hari seperti belajar. Kalian bebas belajar. Kalau dulu nggak boleh belajar, apalagi yang perempuan nggak boleh dulu ya. Belajar, bermain, ya, dan melakukan aktivitas lainnya tanpa rasa takut. Ya, kita tidak takut-takut dijajah dan diserang tentara penjajah. Nah, tapi jangan salah, ya, kalian ini kadang-kadang mentalnya masih mental terjajah. Sorry itu sih ya. Jadi kalian artis saja masih impor dari luar negeri. Artis penyanyi-penyanyi Indonesia nggak kenal, penyanyi-penyanyi Korea tahunya. Lah ini semangat para pahlawan ini kok sudah mulai luntur, ini bagaimana? Ya, Indonesia punya komik Gundala Putra Petir, mereka enggak tahu. Tahunya Naruto, Superman, DC, Marvel, tahunya gitu. Ini bagaimana ini? Apa yang terjadi? Ayo anak muda. Mana semangat kepahlawanan kalian, nasionalisme kalian? Harusnya kita lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, seperti Jepang itu enggak mau larut dalam Superman, Batman, Marvel, enggak, bikin sendiri. Mereka bikin Dragon Ball, bikin Naruto, sekarang Boruto, ya kan? Nah, Indonesia masa harus ngikut terus? Ya, kita harus ini semangat para pahlawan, ya, kemandirian, ya, bahkan ini superhero kita bikin sendiri, ya. Lagu-lagu kita bikin sendiri, itu loh ya. Nah, kita kan punya keroncong lah, itu musik, ya. Untuk apa pentingnya menjadi negara merdeka? Negara yang merdeka akan melindungi segenap bangsa secara lahir dan batin. Lahir itu fisik, batin itu mental. Sehingga timbul rasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia, ya dah. Nah,
Rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera daripada masa sebelum kemerdekaan, serta kemerdekaan akan mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri. Nah itu loh ya, merdeka itu merdeka belajar, bukan merdeka untuk tidak belajar lah ini. Jangan disalahartikan, kebalik-balik kalian ini, wah gimana? Wah. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita di video ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum dinyalakan loncengnya silahkan dinyalakan loncengnya ya. Ini Pak Ali usahakan bisa update tiap hari ya, video-video seperti ini. Thank you for watching.